Ini kalau isinya perut ikan yang bau tajam, yang akan lebih banyak lagi masuk. Dia punya, minta saya punya handphone kan. Itu tuh kalau perut ikan tuh cepat sekali. Saudara dong semua, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali mengingatkan warga masyarakat tentang bahaya pandemi COVID-19 saat ini. Secara khusus kepada warga di 9 kampung di pesisir. Tak hanya itu, bersama-sama warga juga diajak untuk melakukan gerakan basmi lalat mulai dari Kampung Maria Dei hingga ke Kampung Maria Rotu, Distrik Kosiwo. Berikut liputannya. Pemirsa, ketika seekor lalat mendarat di makanan Anda mungkin akan menyingkirkannya dan terus mengunyahnya. Tapi, apakah Anda tidak khawatir dengan kuman yang mengancam dengan penyakit jika terus mengkonsumsi makanan tersebut? Hal ini mendapat tanggapan dari pemerintah daerah Kepulauan Yapen yang pada Jumat 2 Oktober 2020 melakukan satu gerakan yang dinamai Gerakan Basmi Lalat yang juga diawali dengan sosialisasi pada 9 kampung di Distrik Kosiwo. Pada kegiatan ini dikoordinator langsung oleh PLH Sekda Asisten 3 Administrasi Umum Erni Tania serta sejumlah kepala OPD di lingkup pemerintah Kepulauan Yapen. Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesar juga terpantau hadir bersama Wakil Bupati Frans Sanadi dalam kegiatan tersebut. Kepada media, Bupati Tony dalam sambutannya di Kampung Sarwandori 2 menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga saat ini fokus untuk melakukan pengendalian lalat yang dinamakan Gerakan Basmi Lalat, mulai dari Maria Dei, Ketuapi, Sarwandori hingga ke Maria Rotu selama 1 bulan. Bupati meminta agar warga dapat aktif bersama-sama membuat perangkap lalat di rumah. Kalau bisa dikendalikan lewat siklus 28 hari, maka diharapkan populasi lalat biru di Sarwandori dapat berkurang. Jika dikerjakan dengan tekun secara terus-menerus, maka dirinya meyakini populasi lalat tersebut bisa hilang. Menurut Bupati Tony bahwa dirinya tidak mau menyemprot dengan bahan yang dapat mencemari lingkungan, seperti bahan kimia yang dapat mencemari habitat lainnya. Sementara itu, pemirsa, kendala utama seperti lokasi TPA yang saat ini akan segera dipindahkan ke lokasi jalan baru dan akan dikelola dengan baik. Bupati juga berterima kasih kepada keluarga pemilik hak wilayah yang telah memberikan lokasi tersebut. Hari ini kita juga selain sosialisasi COVID-19, kita mau lakukan pengendalian lalat. Kita mulai dengan namanya Gerakan Bersama Basmi Lalat. Mulai dari Maria Dei, Ketuapi sampai ke Sarwandori terus ke Maria Rotu. Ada 9 kampung. Kita harus mulai sama-sama semua dengan waktu 1 bulan. Lalat ini dia hidup. Dia hidup itu kurang lebih 13 sampai 14 hari. Lalat. Terus saya bunuh dia mati sendiri. Tapi sebelum dia mati, dia biasanya kasih keluar telurnya. Jadi dia datang di makanan itu banyak itu dia datang bertelur, lepas telurnya, kemudian dia pergi dia mati. Itu saya kejar dia mati sendiri. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita basmi telur-telurnya lalat ini. Basmi lalat ini kasih api dari telur-telurnya. Kita buat media seperti yang ini contohnya, tangkap 1-2 lalat, pokoknya kita bunuh. Tapi yang saya ingin sampaikan ke kepala kampung, aparat semua adalah sampaikan ke kita masyarakat semua sama-sama. Kita buat 30 hari ini perangkap lalat di rumah. Ada kuali, ada ember, ada apa saja. Taruh di situ, ada makanan sisa baik kol yang bau tajam itu yang lalat suka datang, perut ikan, angsa ikan, ikan yang bekas makan tulang-tulang, taruh situ. Taruh pagi, sore, masak air panas, mendidih, siram. Lalat lari tapi dia petelur tuh ada di situ. Telur ada di ikan-ikan yang bekas itu kita siram, mati, tinggal lagi. Besok lagi begitu. Kalau ini sudah mau buang, jangan buang bekas ikan di sembarang tempat. Nanti dia jadi tempat untuk lalat tumbuh. Sampah-sampah ini kita kendalikan, kumpul dan kita buang di tempat sampah yang baik.
Jangan buang di pinggir rumah, di samping halaman, jangan. Nanti lalat muncul lagi. Kalau ini kita kendalikan sama-sama siklus 28 hari atau 1 bulan, maka kita berharap lalat ini dia akan berkurang. Kalau bisa berkurang 50%, kita kerjakan lagi terus menerus, bisa hilang lalat. Begitu. Kita tidak mau semprot dengan semprotan yang mengandung bahan yang bisa mencemar lingkungan, bahan kimia. Karena kita sudah punya pengalaman, ada rumput laut terganggu, ada ikan terganggu. Makanya kita mau dengan sederhana ini, pakai air panas. Tapi kita juga akan tangani tempat sampahnya. Tempat sampah yang kita TPA ini kita jangka panjang kita sudah siapkan, kita akan pindahkan dia ke lokasi Jalan Baru sana. Terima kasih untuk keluarga dari keluarga Wayeni dan keluarga terkait lainnya sudah kasih lokasinya untuk kita punya tempat sampah yang baru. Sampah itu akan dikelola, tidak lagi buang terbuka begitu. Kita akan kelola dia lebih baik. Sampah yang ada di sini kita tutup, timbun dia baik, sehingga tidak ada lagi lalat yang datang. Sementara ini, hari Senin mulai, kita akan kendalikan lalat di tempat sampah. Hari Senin, kepala kampung, masyarakat kerja di kampung semua, kami yang lain kerja di tempat sampah. Kita kendalikan sampah di sana, kita pasang bahannya untuk kita matikan lalat di sana. 1 bulan. Untuk di sampah itu 1 tahun kita kerja. Kita hitung 1 tahun penanganan sampah, tiap datang tangani terus bagaimana sampai di pusatnya kita tangani tempat sampah, di kampung-kampungnya masyarakat bantu kepala kampung, kita tangani sama-sama. Gotong royong sama-sama kita tangani. Pemirsa, tak hanya soal lalat, Bupati Tony juga mensosialisasikan tentang ancaman pandemi COVID-19, di mana ia menyampaikan tentang kebenaran virus COVID-19 memang ada diserui di sekitar kita, sementara hingga saat ini belum ada vaksin yang tersedia. Selain itu, virus ini tidak bisa mematikan langsung, tetapi hanya buat kita terpapar, paling jelek hingga meninggal jika ada penyakit bawaan. Selain itu, dirinya menyampaikan juga bahwa untuk menghindari ancaman virus corona tersebut, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Pemirsa, Ketua Gerakan Basmi Lalat, Erni Ertania yang dijumpai, menjelaskan bahwa gerakan ini akan difokuskan juga kepada total 11 kampung yang dimulai dari Maria Dei hingga ke Maria Rotu, di mana dibagi ke dalam 6 tim yang diawali dengan Kampung Sarwandori 1 dan dilanjutkan hingga selesai di Maria Rotu, mengingat Sarwandori sebagai objek wisata di Kepulauan Yapen. Erni menambahkan bahwa untuk membasmi lalat bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Kami lebih care kepada 11 kampung mulai dari Maria Dei sampai berakhir di Maria Rotu, di mana kita tahu wabah lalat ini sumber penyakit, binatang yang membawa penyakit untuk kita semua, sehingga sesuai instruksi Bapak Bupati kita mulai jalan hari ini, dan dari 11 kampung yang ada kita bagi dalam 6 titik atau 6 tim yang akan turun. Nah, hari ini Bapak Bupati dan didampingi oleh saya, kami mendampingi tim yang berada di Kampung Sarwandori 1 dan Sarwandori 2, yaitu Kepala Dinas Pariwisata. Tadi Bapak Bupati kami sudah di Kampung Sarwandori 1. Bapak Bupati membuka dengan sosialisasi tentang COVID dan sedikit tentang masalah penanganan lalat atau untuk membasmi lalat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh dilanjutkan oleh Kepala Dinas Pariwisata. Dan kami lanjut ke Kampung Sarwandori 2 di sini. Juga sama, sosialisasi awal dilakukan oleh Bapak Bupati dan dilanjutkan oleh saya tentang gerakan untuk basmi lalat. Jadi yang kita sampaikan kepada masyarakat di sini, karena kita tahu Kampung Sarwandori adalah salah satu kampung pariwisata juga yang terkenal, sehingga lalat ini juga, kalau ada lalat, bagaimana orang mau datang berpiknik, bagaimana orang mau makan, mau duduk santai, pasti mereka akan sangat terganggu. Dan kita mulai dengan membasmi lalat ini, kita mulai dari keluarga. Kita mengajak seluruh masyarakat, seluruh rumah-rumah tangga yang ada pada Kampung Sarwandori
untuk mulai melakukan hal yang kecil dan menurut kami itu tidak ada biayanya. Modalnya cukup botol aqua minum yang bekas ini. Daripada kita buang, ini bisa kita pakai dengan cara-cara yang tadi sudah ada. Mungkin gambarnya nanti kita lihat bersama. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai dengan mengisinya dengan perut-perut ikan. Tadi pada saat sosialisasi ada juga warga yang menyampaikan bisa menggunakan bahan-bahan yang menurut saya berbahaya dan tidak ramah lingkungan, yaitu mungkin pakai lanat tadi disampaikan, tapi mungkin dari kami menurut saya itu kurang baik. Kenapa? Dari sisi lalat mungkin yang mati akan banyak, tapi kita juga harus hati-hati karena nanti kalau kita taruhnya di bawah ada anjing, kucing, ayam dan lain ikut mati, dan menurut saya itu tidak ramah lingkungan. Menurut saya yang paling efektif bisa kita siapkan wadah ember, kita isi dengan ampas makanan, perut ikan yang berbau dan mengundang lalat untuk datang. Ketika lalat datang melepaskan telurnya, sore atau malam hari bisa kita rebus air panas dan siram, dan kita berharap telurnya mati. Setelah telurnya mati, perut ikan dan telur-telur lalat ini bisa kita menggali lubang di samping rumah, langsung kita menguburkan. Dengan menguburkan dia akan berfungsi juga sebagai kompos. Sehingga di sini semua yang kita lakukan menurut saya ramah lingkungan. Botol aqua yang bekas bisa kita pakai juga. Tim Liputan, Yapen Channel.